Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Sang ratu baroksa bumi gendruwo ning bumi naga nglaing dagan ku sanak danyang priprayangan sanjawining cempuri salebeting cempuri ingkang lenggah semari wonten papan mriki. Kula derek nenuwun dhateng ngersanipun Gusti ingkang akarya jagat. Bekti kula katur. Sinten kemawon ingkang saged pitepangan dhumateng jiwa raga kula, saged tresna welas asih dhumateng jiwa raga kula. Niku sama. Salam rahayu, salam sejahtera buat kita semua. Matur sembah nuwun dumateng panjenengan ingkang sampun kersa mirsani Semedi Jawa Channel punika. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Nggih, terima kasih banyak matur sembah nuwun. Semoga semua makhluk mendapat pencerahan. Semoga para leluhur mendapat pencerahan. Salam kasih yang agung, salam keselarasan untuk kita semua. Tentang meditasi. Orang Jawa dulu, leluhur kita, kakek nenek moyang kita sudah mengenal itu semedi. Semedi, Ya, itu Jawa. Itu tentang orang Jawa. Ya. Dalam perkataan yang mengatakan meditasi itu, kalau orang Jawa zaman dulu itu semedi. Kalau nasional Meditasi. Mengapa ada istilah yang demikian? Karena meditasi itu sendiri adalah, kalau bagi saya, adapun pendapat, karena semua orang boleh berpendapat, kalau bagi saya meditasi itu adalah yang dulunya ilmu Reiki. ilmu Reiki. Ilmu Apa Reiki. Jadi itu adalah penemuan dari barat tentang menyadari untuk kesehatan. Berarti salah satu nih bisa untuk menyehatkan. Ya, meditasi. itulah juga bisa dikatakan olahraga otak. Itu ilmu Reiki, olahraga otak. Apa kita Olahraganya hanya otak. diam gitu aja, Mas? Diam. Iya, kita diam. Nah, Kalau istilahnya Jawa, neng awas eling, meneng mening awas lan eling. kalau masalah pikirannya masih kemana-mana gitu, maksudnya dalam arti kemana-mana, takut nanti kalau dalam meditasi ada yang ganggu, ada yang ini, itu gimana? Itu adalah meditasinya gimana ya? Setiap orang mempunyai fobia karena Fobia. ketakutan. Iya, ketakutan. Mungkin ada yang mengganggu di saat pikiran kita terdiam. Ya. Ya, namun orang Jawa dulu juga pernah mengatakan, ana swara aja dirungu, ana sesipatan aja dimake. Mulane itu orang Jawa dulu itu dengan cara meditasi memejamkan mata dan terdiam. Dan itu semenjak kakek nenek moyang kita itu mengenal cara meditasinya itu di depan halaman rumah. Semedi ana tengahing latar. Jawabe Ibu Bumi Bapa Akasa. Mengapa Ibu Bumi Bapa Akasa? Kalau itu dikupas perkata per kata, memang kita menyadari asal usul kita. Mulanya ada yang berkata tentang pertanyaan, yakni urip kuwi saka sapa, urip kuwi arep apa, pungkasane engko piye. Sebenarnya tentang Ibu Bumi Bapa Akasa itu adalah bagian dari jawaban pertanyaan berikut. Mengapa demikian? Ibu Bumi Bapa Akasa. Kita menyadari bahwa bumi adalah di bawah. Akasa itu langit-langit di atas. Dan Ibu Bumi Bapa Akasa itu adalah asal usul kita hidup neng alam jana loka iki. Iya. Kita hidup itu asal usul kita hidup di alam ini. Kembali tentang meditasi lagi. Iya. Tentang semedi atau meditasi sekarang, di era sekarang banyak variannya. Seperti meditasi tata cara mengenal Kundalini, meditasi tata cara mengendalikan cakra mahkota,
Adapun meditasi tentang olah rasa. Adapun meditasi tentang meneping rasa luhuring budi gapuraning tentrem itu juga ada. Mengapa kok ada perkataan-perkataan yang demikian? Kalau bagi saya pribadi itu adalah perkembangan dari sastra. Varian. Pengembangan sastra. Itu adalah pemanis perkataan. Tapi itu juga menambah hasanah budaya. Iya. Menambah hasanah budaya. Itu adalah, kalau bagi saya itu pemanis. Alangkah indahnya kalau itu pengertian yang demikian itu dikatakan yang begitu. Seperti Kundalini. Ya. Seolah-olah kan apa ya, bahasanya itu kan muluk-muluk dhuwur gitu kan. Nah, Kundalini sebenarnya itu apa? Kundalini penjabarannya bagaimana? Kundalini, cakra mahkota gitu kan. Itu juga kembali ke kesadaran kita. Jadi makanya setiap malam setengah malam di tengah-tengah malam, jam 12 munggah, jam 12 bengi munggah, itu orang Jawa dulu meditasi neng tengah latar. Itu satu, mendoakan leluhur kita yang mewakili Bapak Adam, Ibu Hawa, leluhur kita, dununge enenge lanang ro wadon. Itu sampai nurun ke sampai kita menjadi kita ini. Itu makanya setiap malam kita doakan. Lalu yang kedua, kakang kawah di hari-hari sing sedia momong jiwa ragaku kan gitu. Itu juga patut kita doakan, karena dengan cara kita mendoakan itu kita mengingat kalau adanya kita itu juga berhubungan dengan alam, karena manusia itu kalau bagi saya itu bagian dari alam, karena kehidupan bukan hanya untuk manusia, kehidupan itu juga butuh untuk menghidupi hewan, tumbuhan juga butuh kehidupan di alam. Bahkan adapun kepercayaan tentang adanya jin, setan, jin, horin dan sebagainya itu, meskipun itu tidak ada wujudnya, semua orang tidak bisa melihat ya. Namun ada buktinya. Tapi apa benar, Mas? Orang tertentu bisa melihat itu, apa memang benar? Menurut panjenengan gimana? Kayak semua orang pocong gitu loh. Semua orang boleh berpendapat. Ya. Namun itu juga patut dihargai, karena adapun perbedaan pendapat itu pasti akan menjadi debat. Iya, debat. Tentang pengertian adapun yang bisa menjumpai. Itu kalau orang lain yang tidak mempercayai itu adalah halusinasi. Namun kok yang menjadi anehnya, kok halusinasi kok bisa sama? Kan gitu. Misalnya kan gini, salah satu orang dapat menjumpai sesosok pocong atau Mbak Kunti kan gitu. Seperti di film-film itu, film horor itu, film-film horor itu, pocong, Mbak Kunti. Itu katanya itu halusinasi. Tapi kok yang lain kok sama? Kok sama perwujudannya? Nek pocong iki mlakune mencolot-mencolot. Nek Mbak Kunti iki kan gitu. Kok padha? Kok ya padha-padha sing dasteran putih, kok orang nganggo ungu, orang hijau kan gitu. Itu juga kembali ke kesadaran kita. Makanya mungkin yang kita jumpai gitu mungkin bisa, nek sing ditemoni iki bangsa berkasaan kaya ngono kuwi adakane wonge lagi ora resik, utawa wonge senengane ngudur ana-ana, anu pikirane seneng rambyang. Makanya halusinasinya seperti demikian. Maka kita juga harus mengingat kembali ke kesadaran kita, neng awas eling itu tadi. Dimanapun kita bertempat sebenarnya kata angker itu tidak ada, karena orang Jawa dulu juga sudah mengenal kawruh pedanyangan. Kawruh pedanyangan itu uluk salame wong Jawa. Uluk salame wong Jawa di suatu tempat. Kalau itu juga butuh. Uluk salame gimana itu orang Jawa maksudnya?
Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Sang ratu barokah bumi gendruwo ning bumi naga nglaing dagan ku sanak danyang priprayangan sanjawi ning cempuri salebeting cempur ingkang lenggah semari wonten papan mriki. Kula derek nenuwun dhateng kersanipun Gusti ingkang akarya jagat. Bekti kula katur. Sinten kemawon ingkang saged pitepangan dhumateng jiwa raga kula, saged tresna welas asih dhumateng jiwa raga kula. Niku sama. Ya. Itu untuk uluk salam karena kehidupan bukan hanya untuk yang terlihat. Jadi setidaknya kita juga menghormati sesosok yang kasat mata gitu, nah, yang tidak terlihat itu. Loh, apa itu salah? Apa itu musyrik? Sebenarnya juga tidak. Karena memang mengapa orang Jawa dulu itu dalam sejarah itu juga dipercayai mempunyai kepercayaan animisme dinamisme, katanya menyembah bebatuan, katanya menyembah kayu pepohonan. Sebenarnya tidak mutlak dengan pengertian yang berikut. Karena memang mengapa pengertian yang demikian itu adalah belenggu untuk pemahaman yang salah. Karena memang mengapa pohon, kayu, bebatuan, tumbuhan itu sama-sama hidup. Jadi sama-sama kita menghargai. Padane di salah suatu desa ada wit sing wis umure tuwek. Wit Mbah Jati apa Mbah Tekik apa Mbah Aren. Itu setiap tahun itu kalau bersih desa dikasih sesaji, yaitu memang khasanah budaya dari leluhur. Karena memang mengapa terkadang kayu pepohonan, tumbuh-tumbuhan, watu itu umurnya lebih panjang dari manusia. Makanya sampai generasi ke generasi terus melestarikan. Lah sakniki wit jati itu sendiri sampai ratusan tahun. Betul. Lah itu kalau nek digejake umure menungso ya kalah dawa umure. Iya. Wit-witan ini gua. Nggih. Itu begitu. Nah, kalau tentang pengenalan sebenarnya kalau bagi saya pribadi tidak terlalu penasaran tentang varian yang baru itu. Seperti Kundalini, seperti Cakra Mahkota, seperti Olah Rasa. Itu sebenarnya tidak terlalu membuat penasaran. Karena apa? Meditasi itu sendiri kalau bagi saya itu cuma untuk menyadari kehidupan kita sehari-hari, untuk merefresh ulang otak kita. Cuma itu sebenarnya. Berarti termasuk bercermin diri sendiri. Bercermin diri sendiri sama. Kalau memang mengapa katanya orang mempunyai cakra mahkota itu katanya orang yang cerdas. Kalau bagi saya pribadi, wong waras itu sendiri ya gampangane kabeh iki ndek kepinteran, cuma bidangnya masing-masing kan. Masing-masing ya betul. Bidangnya masing-masing. Ora iso pinter kabeh. Orang hidup bersama itu untuk saling melengkapi. Kalau intinya sendiri meditasi itu sebenarnya gimana? Inti dasar dari meditasi apa hanya diam gitu aja? Pengertiannya ya. Iya. Diam. Ana swara aja dirungu, ana sesipatan aja dimatke. Itu satu. Ya. Ben piye kan gitu. Ya. Pikiran pajar, atine plong, ora enek beban. Jadi dengan cara meditasi, mungkin beban-beban yang sudah lampau kita bisa mengikis sebisanya kita. Jadi bisa menghilangkan seperti itu. Juga untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita, emosi supaya orang tersebut ketika sudah mendalami meditasi itu satu tidak mudah marah, mampu mengendalikan supaya setiap langkah itu tidak selalu gegabah, gerusa-gerusu. Mongko nek gerusa-gerusu kok akhire kesluru. Sebenarnya itu juga hikmah dari meditasi. Barokahnya ya cuma itu. Dan itu juga untuk curhatan kita untuk alam semesta. Aku bariki. Aku wis tekan fase ngene iki.
berarti aku sesuk kudu piye. Itu juga pengertian dari meditasi, planning hidup sama. Nah, gitu. Mungkin kiranya sudah cukup. Iya. Nggih. Rahayu kang tinemu.